Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati S. Rizal dengan NIM 2304045020117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan peserta didik dari masa bayi hingga masa lansia. Nah, materi ini penting untuk dipahami karena setiap individu mengalami tahapan perkembangan yang berbeda. Sehingga pendidik perlu menyesuaikan layanan pendidikan dengan karakteristik pada setiap tahap perkembangan. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang hidup manusia. Nah, perubahan tersebut tidak hanya mencakup pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik serta faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan peserta didik ini sangat penting agar pendidik mampu memberikan pembelajaran dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan tahap awal kehidupan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, pada tahap ini bayi mulai mengembangkan kemampuan motorik seperti mengangkat kepala, duduk, merangkak, hingga berjalan. Nah, selain itu kemampuan bahasa mulai berkembang melalui tangisan, ocehan, dan kata-kata sederhana. Bayi juga mulai mengenali orang tua ataupun pengasuhnya, serta membentuk ikatan emosional yang kuat. Oleh karena itu, kasih sayang, nutrisi, dan stimulasi yang tepat sangat dibutuhkan agar perkembangan bayi berlangsung secara optimal. Nah, selanjutnya pada masa kanak-kanak, yaitu pada umur 2 sampai 12 tahun. Pada masa kanak-kanak, perkembangan berlangsung semakin pesat. Anak mulai memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, maupun agak sudah bisa berpikir secara logis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ketika memasuki usia sekolah, anak belajar membaca, menulis, berhitung, dan serta mulai memahami aturan dan tanggung jawab. Nah, hubungan dengan teman sebaya juga semakin berkembang sehingga anak belajar bekerja sama, menghargai orang lain, dan membangun kepercayaan diri melalui berbagai aktivitas di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya ada masa remaja pada umur 12 sampai 18 tahun. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak menuju dewasa. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik akibat pubertas, seperti pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan organ reproduksi. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perkembangan secara berpikir sehingga mampu berpikir lebih abstrak dan kritis. Nah, remaja mulai mencari jati diri, membentuk identitas, dan memiliki keinginan untuk mandiri. Nah, hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting karena dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangannya. Oleh sebab itu, peran keluarga dan sekolah sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan dan dukungan pada tahap ini. Baik, selanjutnya pada masa dewasa awal umur 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal ditandai dengan meningkatnya kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Pada tahap ini, individu mulai melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, membangun karir, serta menjalin hubungan yang lebih serius hingga membentuk keluarga. Nah, kemampuan berpikir dan mengambil keputusan menjadi lebih matang sehingga individu mampu menghadapi berbagai tanggung jawab dengan lebih baik. Nah, tahap ini juga merupakan masa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Baik, selanjutnya masa dewasa madya dan lansia. Nah, pada dewasa madya, individu umumnya telah memiliki pekerjaan yang lebih stabil serta memegang peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Pengalaman hidup yang dimiliki membuat seseorang lebih bijaksana dan dalam mengambil keputusan. Sementara itu pada masa lansia mulai terjadi penurunan kemampuan fisik, seperti kekuatan otot, penglihatan, dan pendengaran. Meskipun demikian, lansia memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting agar lansia tetap sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi genetik, kondisi kesehatan, bakat, dan tingkat kematangan individu. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, dan kondisi sosial ekonomi. Apabila faktor-faktor tersebut mendukung, maka perkembangan individu dapat berlangsung secara optimal. Nah, sebaliknya, apabila terdapat hambatan pada salah satu faktor, perkembangan peserta didik juga dapat terpengaruh. Baik, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan, mulai dari masa bayi hingga masa lansia. Setiap tahap itu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tugas perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan peserta didik menjadi bekal yang sangat penting bagi pendidik agar mampu memberikan pelayanan pendidikan dan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan setiap individu. Kepada orang tua juga ini sangat penting. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan bahasa yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.